Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Selamat datang di Soft Case. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya Kevin selaku pemimpin sidang kasus hari ini bersama tim Soft Case. Berikut anggota tim kami. Saya Sharon. Aku Letis. Saya Brenda. Saya Jessica. Dan saya Evelyn. Jadi, topik ini adalah topik terakhir tim Soft Case. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menyebarkan semangat dan kasih sayang dengan ayat Matius bab 22 ayat 39 yang berbunyi, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan pada Matius bab 5 ayat 16, yaitu demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Menurut kalian, topik hari ini sangat membantu untuk menciptakan dan menjaga terciptanya damai dalam dunia ini nggak? Menurut kalian gimana? Kalau aku setuju sih. Dasar dari kekerasan adalah tidak adanya toleransi. Sebab walaupun kita berbeda pendapat atau keyakinan, kasih antar sesama harus terus dijunjung tinggi. Apalagi Indonesia sebagai negara dengan masyarakat yang majemuk harus menjunjung tinggi toleransi ke suku dan agama apapun. Siapapun mereka, kita tetap harus berbagi kasih kepadanya. Semangat berbagi kasih dapat dilakukan bahkan mulai dari hal kecil di kehidupan sehari-hari kita. Belajar peka terhadap lingkungan sosial kita, karena dimanapun kita berada, pasti ada orang yang membutuhkan bantuan. Contoh lain, bila ada teman kita atau orang yang kita tidak kenal terkena bencana alam yang membuatnya kehilangan tempat tinggal, sekolah, dan keluarga, kita bisa memberinya sumbangan yang bisa mereka gunakan, mengunjunginya, atau hanya dengan bantuan mendoakan yang terbaik untuk mereka. Permisalan lain yang sedang terjadi dari Sabang sampai Merauke adalah perbedaan pendapat yang seringkali terjadi. Hal ini wajar. Namun dalam menyampaikan aspirasi, hendaklah kita sebagai sesama manusia dan saudara agar tidak menggunakan kekerasan. Jika ada pilihan antar damai dan kekerasan, pilihlah damai. Iya, semuanya ada jalan. Jangan sampai kita mudah terprovokasi oleh hoax. Tetapi ada baiknya jika kita memang mengerti apa yang diperjuangkan dari kedua sisi. Jangan hanya melihat dari sisi kita, namun kita harus mempunyai pemikiran yang terbuka dalam menghadapi suatu permasalahan. Kalaupun ingin menyampaikan aspirasi kita kepada orang itu langsung, pahami apa yang ingin disampaikan. Jangan sampai merusak fasilitas dan merugikan banyak orang. Jangan juga melakukan kekerasan terhadap orang-orang. Ingat, batas hak kita adalah hak orang lain. Dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan agar terang kita bercahaya di depan banyak orang. Yang dimaksud dengan terang tentunya adalah kebaikan, bukan kejahatan. Caranya adalah dengan melakukan kebaikan secara tulus, karena begitulah Tuhan mengajarkan kepada kita. Kebaikan yang menurut kita kecil dan tidak berarti, itu sudah sangat membantu orang lain. Bahkan, dari kebaikan sederhana itu, kita dapat merubah hidup orang lain. Seperti sebuah senyuman. Senyuman kita bisa menjadi mood fixer untuk orang lain yang sedih, atau cukup mendengar keluh kesah mereka. Itu sudah cukup membantu meringankan beban mereka. Kita harus saling bahu-membahu menyemangati sesama karena martiria bukan merupakan hal yang sulit, tetapi bisa dalam hal mudah dilakukan, yaitu dengan sering-sering merenungkan dan mengamalkan cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Kalian tahu, membantu sesama yang kita kenal atau yang baik dengan kita memanglah mudah. Anggapannya seperti kita membalas kebaikan mereka kembali. Tetapi bagaimana dengan membantu orang asing atau teman yang sudah menyakiti hati kita dan kita anggap sebagai musuh? Musuh pun tetap harus kita bantu. Walaupun kita tidak suka dengan orang tersebut, selama kita bisa membantu orang itu, kenapa tidak kita bantu? Coba posisikan diri kalian menjadi orang itu. Tentu kalian sangat mengharapkan bantuan kan? Jadi, yuk saling menolong. Tapi ingat ya teman-teman, menolong itu memang baik. Tapi jangan sedikit pun kita menolong untuk perbuatan yang jahat. Contohnya, membantu orang berbohong, memberi contekan, atau membantu mencuri sesuatu. Perbuatan seperti itu sebaiknya tidak dilakukan, apalagi sampai ditolong. Justru, bila ada seseorang yang meminta bantuan kita untuk perbuatan tidak terpuji itu, kita harus menegur dan menjelaskan kenapa hal itu tidak baik.
agar dia tidak terus berada pada jalan yang salah. Manusia adalah makhluk sosial, ini semua sudah kita ketahui. Namun, janganlah kita hanya memikirkan diri sendiri sehingga melupakan siapa yang ada di sekeliling kita. Ketika menolong, tolonglah orang dengan tulus dari dasar hati kita. Menolong tanpa imbalan tentu akan lebih dihargai, tapi jangan sampai kebaikan itu dimanfaatkan atau digunakan berlebihan oleh orang lain. Tolong menolong memang baik, tapi jangan sampai kita jadi tidak mandiri dan terus bergantung pada pertolongan orang lain. Sebelum meminta bantuan, cobalah untuk melakukan yang terbaik terlebih dahulu, baru kita minta tolong. Sebaliknya, kita juga tidak boleh melalaikan tanggung jawab kita sendiri dengan alasan membantu orang lain. Mengabdikan diri seikhlas-ikhlasnya hingga titik darah yang terakhir, karena Tuhan hadir secara paling nyata di dalam diri orang-orang sakit yang kita layani. Kita ditugaskan Tuhan untuk melayani Dia di dalam diri orang-orang sakit ini. Tuhan hadir dalam diri kita semua, terutama pada orang-orang yang membutuhkan dan kekurangan. Maka kita harus senantiasa membantu mereka dan mengamalkan kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kita ke orang lain yang kesusahan. Selain mengasihi sesama, kita juga harus tidak boleh lupa untuk mengasihi Tuhan kita sendiri. Jangan sampai karena terlalu repot untuk membantu orang lain, kita lupa untuk beribadah kepadanya dan memberikan apa yang kita punya untuk Tuhan, seperti rajin beribadah, aktif dalam gereja, dan memberi sumbangan atau uang kolektor dengan hati yang tulus. Yesus memberi teladan selama hidupnya untuk selalu berbagi kasih, tak hanya untuk murid dan pengikutnya, tapi juga kepada siapapun yang ia lewati di jalan. Oleh karena itu, kita juga harus belajar dari teladannya juga. Coba bayangkan bila di dunia ini kita semua dapat menyebar kebaikan tanpa perlu berkonflik. Pasti dunia menjadi tempat yang indah, damai, dan nyaman ditinggali oleh semua orang. Nah, sekian podcast terakhir dari kami. Semoga kalian semua dapat menyebarkan semangat kasih kebaikan untuk semua orang. Sekian dari kami, terima kasih dan Tuhan memberkati.